Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kelas daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada video materi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Sebelum memulai belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang faktor penyebab berakhirnya Daulah Umayyah serta faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar dan mencari tahu bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan Islam dan dinilai paling berhasil dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik sistem pemerintahan serta kebijakan yang dilakukan para khalifah, sehingga menjadikan pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah memiliki otoritas politik kuat yang kemudian mampu melahirkan sebuah kemajuan peradaban yang sering disebut era keemasan atau the Golden Age. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Daulah Bani Umayyah yang telah digulingkannya. Upaya mengalahkan dinasti Umayyah dilatar belakangi pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah SAW meninggal. Bani Hashim atau kaum Alawiyun sebagai keturunan Rasulullah pernah mengemukakan hal tersebut, sehingga para keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dan persiapan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah adalah yang pertama, membentuk gerakan bawah tanah, yaitu dengan melakukan propaganda atau menyusun kekuatan secara diam-diam dengan tokohnya antara lain Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, dari ketiga tokoh propaganda tersebut, Abu Muslim Al-Khurasani merupakan propagandis yang paling sukses dan terkenal. Yang kedua, menerapkan politik bersahabat. Artinya, keturunan Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah atau siapapun. Lalu yang ketiga, menggunakan nama Bani Hashim atau Ahlul Bait. Hal ini dimaksudkan agar mendapat simpati umat dan dukungan dari kelompok pendukung Ali atau Syiah. Yang keempat, menjadikan Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Strategi ini ternyata berhasil menghimpun kekuatan besar dan dahsyat yang tidak bisa dibendung lagi oleh golongan manapun. Dalam perjuangannya untuk mendirikan Daulah Abbasiyah, para tokoh pendiri daulah ini menerapkan cara kepemimpinan yang bersifat kolektif, namun tetap tertutup dengan gerakan bawah tanah. Para tokoh pendiri Daulah Abbasiyah menetapkan 3 kota sebagai pusat kegiatan, yaitu Humayyah sebagai pusat perencanaan organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Selanjutnya, tahap terbentuknya Daulah Abbasiyah. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah dimulai dari tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Ali bin Abdullah bin Abbas mengirim gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Gerakan propaganda ini mereka sebut sebagai usaha dakwah. Gerakan ini dimulai ketika Daulah Umayyah berada di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz memimpin dengan adil. Negara dalam keadaan aman, tentram dan stabil. Ia juga menerapkan persamaan hak kepada seluruh warga negara. Kondisi ini memberi peluang pada Bani Abbas untuk menyusun kekuatan dengan melakukan gerakan bawah tanah dan propaganda di kota Al-Humayyah. Setelah Ali bin Abdullah bin Abbas meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Ali. Dia meneruskan jejak ayahnya untuk memulai gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah.
Peluang emas yang dimiliki Bani Abbas untuk merebut kekuasaan Bani Umayyah itu terjadi pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yakni khalifah terakhir Bani Umayyah, di mana waktu itu pemerintahan Daulah Umayyah mencapai puncak kekacauan yang sulit diatasi. Nah, pemimpin gerakan Bani Abbasiyah pada waktu itu adalah Muhammad bin Ali. Namun, Muhammad bin Ali wafat pada tahun 743 Masehi, yang kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Ibrahim al-Imam dengan mengangkat Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang. Di tangan Abu Muslim al-Khurasani, pergerakan dakwah ini berkembang pesat. Ia mampu menarik simpati sebagian besar penduduk Khurasan. Ia juga berkampanye untuk memunculkan rasa kebersamaan di antara golongan Alawiyun, Syiah, dan orang-orang Persia untuk menentang Bani Umayyah yang telah menindas mereka. Ia juga mengajak mereka bekerja sama dengan Abbasiyah untuk mengembalikan kekhalifahan kepada golongan Bani Hashim. Ibrahim al-Imam mendorong Abu Muslim al-Khurasani untuk merebut Khurasan dan menyingkirkan orang-orang Arab yang mendukung Bani Umayyah. Sayangnya, rencana itu tercium oleh penguasa Bani Umayyah yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad, yang menjadikan tertangkapnya Ibrahim al-Imam oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Selanjutnya, komando perlawanan diambil alih oleh keponakan Ibrahim al-Imam yang bernama Abdullah bin Muhammad yang lebih dikenal sebagai Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah tetap menunjuk Abu Muslim al-Khurasani untuk menjadi panglima perangnya dan memimpin perlawanan di Khurasan. Peristiwa wafatnya Ibrahim al-Imam membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Gabungan antara Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas As-Saffah, dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Akhirnya dinasti Umayyah mengalami kekalahan total dalam pertempuran itu. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Nah, hal ini sekaligus menjadi awal berdirinya Daulah Abbasiyah, yang mana pada saat itu Abu Abbas As-Saffah bin Muhammad kemudian diangkat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Beliau dibaiat di Masjid Kufah. Masa kepemimpinannya berlangsung selama 4 tahun 9 bulan. Beliau wafat di Anbar pada tahun 754 Masehi. Fase ini disebut fase pengukuhan sekaligus fase memasuki wilayah kekuasaan. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.